Bapak-bapak semuanya, di dalam bertani pasti kita tidak lepas dari yang namanya alat pertanian, betul tidak? Nah, dan alat-alat yang berhubungan dengan pertanian, salah satunya adalah seperti misal cangkul, kemudian apalagi? Parang, kemudian apalagi? Semprotan atau sprayer, ya tidak? Kemudian apalagi? Mesin potong rumput. Kemudian lagi mesin sedot air. Nah, kemudian lagi alat untuk kocor, ya tidak? Kemudian alat tabur pupuk, ya tidak? Kan seperti itu dan lain sebagainya. Namun terkadang banyak orang memiliki alat tersebut namun jarang banget mengevaluasi alat tersebut sudah benarkah atau sudah akuratkah kerjanya atau belum. Karena begini, yang namanya peralatan seiring kita pakai maka otomatis tingkat akurasinya semakin berkurang. Sebagai contoh cangkul, oke lah cangkul misalnya kan ketika kita baru pakai, apalagi kita titik, ya tidak? Nah itu kan pasti ketajamannya luar biasa. Namun seiring perkembangan waktu, seiring kita pakai, ketajamannya semakin berkurang. Kemudian lagi mesin potong rumput, ya tidak? Mesin potong rumput pun pada dasarnya pisaunya juga punya standar ketajaman, ya tidak? Kalau kita tidak punya standar ketajamannya, maka otomatis bisa jadi yang seharusnya putus hanya dalam 2 kali putaran, ini bisa jadi putusnya dalam 10 kali putaran. Bahkan sampai unyak, umpai, hanya paget, ya kada? Kenapa? Karena tidak standar. Banyak banget orang yang bekerja tidak sesuai standar. Nah, kenapa? Alasannya tidak punya waktu. Alasannya lupa. Dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita kurang perhatian. Sebagai contoh deh, sprayer elektrik, ya tidak? Terkadang habis kita pakai, kita tidak sadar. Ya kan? Oh, tahu sebenarnya sprayer elektrik itu akinya sudah mau habis. Ini tidak langsung dicas. Mau pakai baru dicas. Nah, sementara kalau kita sudah mau pakai, nggak mungkin kan kita nunggu sampai 3-4 jam dulu ngecas, ya tidak? Akhirnya kita pakai dalam posisi baterainya cuman 1/4, akinya 1/4. Dan setengah pakai tiba-tiba dudut. Apa yang terjadi? Ketika 1/4, matikan dulu, picik lagi. Nyot lagi, matikan lagi, becek pulang. Memang bener bisa, cuman saat itu kita sedang memaksa kinerja aki. Dan ketika kita memaksa kinerja aki, maka akinya jadi tekor. Nah gitu, itu yang banyak banget terjadi di tempat kita. Habis selesai pakai, sadar sudah sebenarnya selesai pakai, ya kan? Sadar sudah pakai, akinya sudah mau habis. Udah dibiarin gitu aja. Padahal kan setelah selesai kita pakai, kita masih punya waktu untuk penyemprotan selanjutnya, ya enggak? Nah, cas dulu. Banyak kita yang mengabaikan hal-hal sederhana tersebut. Namun fatal akibatnya. Berapa harga aki? 18, 180 kan begitu. Ya yang murah-murah ada yang 150, ya tidak? Parang misalnya kan, tahu sudah ketajamannya kurang. Nah, tidak langsung diasah. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mau pakai, akhirnya parangnya dalam posisi tumpul. Nah, mau ngupas kelapa sampai mantul kemana-mana. Maasah saat itu, ulun yakin deh, ngasah saat itu di tempat itu, dengan maasah kita punya banyak waktu, ulun yakin pasti lebih tajam yang punya banyak waktu, ya tidak? Ulun berani jamin deh, ulun berani jamin, berani bertaruh. Tingkat ketajaman pengasahan kita antara on the spot saat itu di situ dengan kita di rumah punya banyak waktu, ulun yakin pasti lebih tajam di rumah. Kalau kita ngasah dalam posisi saat itu on the spot, pikiran kita ini sudah pikiran ke lain. Kesalahan fatal kita jarang banget memperhatikan hal sederhana semacam ini. Sehingga alat-alat tersebut tidak terawat dengan baik, jadi cepat rusak dan pada akhirnya juga menghambat usaha tani kita. Bahkan sederhana deh, contoh sepeda motor. Banyak kok yang telat ganti oli, ya tidak? Ada istilah dalam sepeda motor itu sluts. Sluts itu artinya oli yang sudah menggumpal. Gumpalan-gumpalan oli itu berbentuk seperti jelly, seperti agar-agar. Sluts itu terjadi karena memang kita terlambat melakukan pergantian oli. Sehingga yang terjadi adalah
sludge tersebut masuk ke rongga-rongga mesin yang mengakibatkan mesin kita tidak bekerja optimal. Ujung-ujungnya turun mesin. Kemudian lagi kayak pompa air dan lain sebagainya yang sifatnya 4 tak. 4 tak itu kan ada oli mesin, ya tidak? Terkadang juga kita jarang banget memikirkan ternyata sebetulnya ada standar waktu oli yang harus diganti. Entah mesin genset, entah mesin pompa dan lain sebagainya, 2 tahun nggak ada pernah berganti. Alasannya kada terpakai juga Pak kan begitu. Padahal tanya aja mekanik manapun, oli itu kalau tidak diganti dalam periode berkala meskipun tidak dipakai, dia nanti akan mengendap. Nah, mengendap tersebut jadilah bentuk jeli. Nah, jeli tersebut nanti akan menghambat kinerja mesinnya, akhirnya cepat panas. Makanya overheat, tahu overheat tidak? Yang panas yang luar biasa, ketika overheat mati mendadak. Nah, itu gara-gara sludge di situ. Nah, jadi hal-hal sederhana semacam ini itu jangan sampai kita terlewat. Padahal oli mesin kayak genset, kemudian kayak pompa air itu paling diisi cuma 200 sampai 300 mili, ya tidak? Kan begitu. Cuman kadang kita jarang perhatian. Ulun sering banget menemui yang seperti ini. Jadi pada intinya semuanya adalah kita tuh jangan sampai menunda. Jadi kalau kita sudah tahu sprayer kita akinya sudah habis, selesai kita sudah bekerja, cas dulu. Sudah tahu misalnya kan pompa air kita itu sudah 1 tahun nggak pernah ganti oli, segeralah diganti. Padahal ganti oli itu nilainya yang murah-murahnya harga 20.000 sekian, 25 ribuan lah misalnya seliternya ada kok. Yang dipakai itu cuma 1/4-nya. 25.000 bagi 4 itu cuma 6.000 rupiah. 6.000 rupiah aja kok, 6 bulan atau setahun. Cuman gara-gara 6.000 rupiah tersebut, kita lalai mengakibatkan mesinnya rusak. Harga mesin berapa? 1,5 juta. Gara-gara 6.000, lalai di 6.000, rusak 1,5 juta. Termasuk juga penggunaan alat semacam ini. Apa namanya? TDS meter. TDS meter ya Bapak Ibu semuanya, ini digunakan untuk mengetahui berapa kadar mineral yang terlarut di dalam air. Jadi termasuk pupuk. Pupuk juga memiliki kandungan mineral. Nah, artinya pupuk misalnya kan kita ambil sebanyak 1 sendok misalnya 10 gram. Kita larutkan kepada 1 liter air. Ya, 10 gram kemudian kita larutkan ke 1 liter air. Maka misalnya nilai standarnya 4.800. Maka ketika kita ukur nilainya sekitar 4.500 atau 5.100, itu berarti pupuknya asli. Pupuknya bagus. Tapi kalau misalnya nih harusnya 10 gram. Kita larutkan ke 1 liter air. Nilainya cuma 700. Maka saya bilang pupuk itu ampas. Ya kan begitu, ampas. Kan harusnya nilainya 4.800. Ternyata setelah kita ukur menggunakan TDS meter nilainya cuma 700. Maka saya bilang ampas. Sebagai contoh kan kemarin Pak Ajun itu beli pupuk. Nah, biru. Ternyata setelah saya ukur nilainya cuma 1.100. Jadi kasusnya itu saya mulai curiga ya. Beliau nanam cabai. Di pupuk sudah dengan pupuk yang luar biasa banyak. Kan beliau nanam itu juga mungkin luasan sekitar 0,5 hektar. Blak langsung beli pupuk 8 karung. Ya kan sekarungnya 180.000. 1,5 juta misalnya kan duitnya, ya nggak? Tapi 3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian tidak ada menunjukkan hal yang positif. Logika kalau kita sudah makan pasti kenyang. Tapi ini tidak. Sudah dikasih makan tapi pertumbuhannya tidak maksimal. Curiga kan kita? Jangan-jangan pupuk atau makanan yang dikasihkan itu ternyata ampas. Saya ambil 1 genggam, kemudian saya bawa ke rumah, saya ambil dosis 10 gram per 1 liter air, ternyata nilainya 1.100. Harusnya 4.700 sampai 4.800 lah, kan seperti itu nilainya. Tapi ternyata dapatnya cuma 1.100. Saya berani katakan itu sampah. Kalau 4.500 mungkin bisa saja beliau penyimpanannya terbuka. Tapi masih ada isinya, kan ya masih dekat-dekat lah, kan seperti itu. Standarnya 4.800, ini 4.500 hilang 300. Ya kan? Kan terbuka. Wajar kan? Nah, kan kena matahari, wajar. Tapi kalau 4.800, tapi setelah kita ukur nilainya 1.100, kan aneh namanya. Harusnya Anda beli mie 1 bungkus, beratnya 78 gram. Ya kan? 78 gram atau 100 gram lah misalnya beli mie Indomie. Tapi setelah Anda beli dibuka isinya tuh cuman segini. Beratnya cuman 20 gram. Gimana rasanya kira-kira? Nah, jadi dengan adanya alat TDS meter seperti ini itu mencegah kerugian yang lebih besar
dengan kita memperhatikan hal yang kecil. Berapa harganya? 65.000. Kan hadirin jadi sudah melihat kan harganya 65.000. Nah, 65.000 dengan barang harga 65.000 ini menghindarkan rugi kita berapa? 1,5 juta. Target konsumen ini pian-pian semua. Kenapa? Karena terkadang ya mohon maaf dianggapnya orang-orang desa itu tidak tahu. Makanya ulun bekali di sini ilmu ini. Di desa kebanyakan seperti itu. Kadang garang ngecek, melihat kemasannya sudah bagus gitu kan. Kemasan yang menarik, wah harganya 180.000. Makanya di sini ulun pengen ya pian-pian semua jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil. Karena bisa jadi dari hal kecil tersebut itu bisa menyelamatkan kita dari kerugian yang besar. Kembali ke soal ke soal sprayer tadi, aki sprayer ya. Kita sudah tahu sprayer kita setelah selesai pakai akinya sudah habis, ya kan? Sampai di rumah segera cas. Padahal berapa coba tenaga kita yang kita pakai buat colokan buat ngecas? Kan nggak begitu nggak begitu signifikan banget. Cuman dari situ menghindari Anda kerugian 200.000, benar nggak? Kan begitu. Dari hal-hal sederhana seperti itu menghindarkan kita dari kerugian sampai 200.000. Jadi bapak-bapak ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kita harus paham bahwa jangan sampai kita melupakan hal kecil. Karena bisa jadi hal kecil itu akan menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Sekarang meskipun kita sudah memiliki yang namanya TDS meter seperti ini atau alat pH meter seperti ini, itu bisa jadi dengan seringnya kita memakai atau dengan seiring waktu berjalan, alat seperti ini juga tidak akurat. Kenapa? Karena bisa jadi ada perubahan. Maka dari itu alat yang seperti ini juga mesti kita kalibrasi namanya. Kalibrasi itu tujuannya adalah supaya semuanya bisa kembali ke titik nol. Paham tidak yang dimaksud dengan kembali ke titik nol? Sebagai contoh timbangan. Timbangan itu kan ada tulisan tare. Ketika kita pencet tare itu jadi nol dia. Kenapa jadi kita mesti tar di situ? Supaya ukuran-ukurannya itu langsung nol. Sehingga ketika kita ukur nilainya 200 berarti memang 200 gram. Coba kalau tidak tar, dia 10 gram duluan, keluarnya 200, berarti berat asli berapa? 190. Oke lah kalau kita perhatian tahu 190, tapi coba kalau kita lupa, langsung tulis 200, apa yang terjadi? Salah. Yang lebih parah lagi kalau kita mau bikin makanan. Standar bumbunya 50 gram, tapi karena kita tidak tar, kita tidak nolkan, tidak kembalikan lagi ke titik nol, maka yang terjadi adalah bumbu yang seharusnya atau gula atau garam yang seharusnya 50 gram karena kita tidak mengembalikan ke nol, yang terjadi sebenarnya dia minus 10. Kemudian kita ukur masukin 50 gram. Berarti sebenarnya itu berapa timbangannya? Berapa? 60. Kan minus 10. Kan ada kan timbangan tuh minus 10 ada kan? Kemudian kita timbang 50 gram. Berarti yang kita timbang itu 60 gram. Dan bayangkan garam yang asalnya standarnya 50 gram dikasih 60 gram, apa yang terjadi? Asin. Akhirnya yang memakan jadi darah tinggi. Jadi pada intinya dari semuanya ini bapak-bapak semuanya adalah kita harus tahu bahwa hal kecil bisa menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Termasuk mengkalibrasi alat-alat seperti ini. Ini hal kecil loh. Tapi bisa menyelamatkan kita dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi kenapa di sini saya minta yang punya TDS meter, yuk kumpulkan di sini. Tujuannya supaya kita kerja itu benar. Bayangkan misalnya kan TDS meter kita gara-gara mungkin dimemainakan anak atau salah naruh atau lain sebagainya. Ternyata TDS meter ini errornya 2000. Setelah kita mengukur pupuk yang tadinya kita kira palsu, kita kira nilai kandungannya tidak sesuai, ternyata ini error 2000, kemudian setelah kita ukur nilainya 3100. Kan harusnya 4100, ini 3100. Padahal ternyata ini yang error. Kan 3100 nih, ya kan 3100, standarnya 4800. Tapi yang 4800 harganya 800.000, ini 180.000. Kan nggak apa-apa toh. Meskipun kandungannya cuma separuh, ya kan? Tapi 180.000. Yang kandungannya pol harganya 800. Pilih mana, Pian?
pilih yang separuh yakin. Tapi ternyata setelah dipupuk ke tanaman tidak berangsur membaik, tidak lebih baik. Ternyata setelah dicek menggunakan alat satunya, nilainya cuma 1100. Berarti ini yang 2000 error. Makanya kita di sini hal-hal kecil ya bisa menyelamatkan kita dari kerugian-kerugian yang besar.